Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers. Balik lagi di Rio Sport Channel. Ada berita apa sih di Rio Sport kali ini? Ada beberapa berita dari klub juga, ada duka dari timnas. Di antaranya adalah Persib Bandung yang kembali tidak punya wakil di PSSI. Apakah ini akan mempengaruhi Persib dari musim ini ke musim-musim selanjutnya? Nah, kita akan cari tahu ya. Dan juga ada berita dari masalah Sintayong nih dengan ya seperti kita tahu lah. Semuanya akan kita cari tahu dan kita bedah sama-sama di channel ini ya untuk lebih lengkapnya lagi ya. Tapi seperti biasa sebelum kita cari tahu semua berita-beritanya, tetap mohon dukungannya untuk channel ini ya, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Lagi-lagi Persib Bandung tak memiliki wakil di PSSI. Hal ini terjadi usai Direktur PT PBB Teddy Cahyono tak terpilih sebagai anggota Esko PSSI. Esko PSSI 70%-nya diisi wajah-wajah lama. Ini yang membuat para netizen dan pengamat sepak bola jengkel dengan voters di KLB. Pasalnya dari sejumlah muka lama yang ada di PSSI saat ini adalah wajah-wajah yang seharusnya tak diinginkan oleh masyarakat ada di PSSI seperti Ahmad Riyad, Juni Rahman, dan Peter Tanuri. Tapi inilah negara Wakanda di mana uang berbicara. Para voters ini silau akan duit dari mereka. Padahal secara kinerja mereka ini sama sekali tak ada kinerjanya ya. Makanya kami bilang, meskipun Erick Thohir terpilih jadi ketum PSSI, Persib mah tetap aja nggak bakalan aman tuh. Ketum nggak bisa apa-apa, wong yang bikin keputusan Esko kok. Namun kabarnya Erick Thohir akan membentuk tim khusus yang akan mengawasi soal liga. Jadi nantinya liga ini bukan cuma akan dipegang oleh PT LIB, tapi ada yang namanya pengawas PT LIB. Tapi ini masih lama ya. Jadi buat Persib, nikmati aja musim ini dengan segala kontroversi yang akan Persib terima. Lalu, apa harapan Persib kepada Erick Thohir? Menurut Direktur PT PBB Teddy Cahyono, semoga saja dengan terpilihnya Erick Thohir, sepak bola Indonesia bisa lebih baik dari segala bidang, baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi pengelolaan. Ya, tentu kita berharap Pak Erick mampu membawa perubahan di sepak bola, bisa membuat lebih baik, bukan cuma dari sisi penyelenggaraan, tapi dari sisi pengelolaan juga, ujar Teddy Cahyono. Sementara Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar justru menginginkan satu hal dari Erick Thohir, yakni pembenahan wasit dan penggunaan VAR. Dan berikut pernyataan Umum Muhtar. Terutama wasit. PSSI kalau mau maju, terutama wasit. Siapa pun juga nanti ketuanya. Wasit yang diutamakan. Ya, ini kalau di PSSI masalahnya masalah wasit saja. Ya, dan jelas deh. Sebanyak itu juga ada itu beres. Kalau VAR kemana Pak Haji? VAR. Udah perlu nggak sih Pak Haji? Ya justru itu. Makanya saya mudah-mudahan dengan pengurus yang sekarang siap. Pokoknya usahakan. Saya yakin tahun ini ada VAR. Ya. Nanti di situ kalau ada VAR, orang sudah tidak bisa mengelak. Ya. Kalau tidak ada VAR sekarang, begitu begini. Kalau kita protes malah saya benar-benar dihukum. Aneh gitu kan. Lalu bagaimana tanggapan Presiden Jokowi soal terpilihnya Erick Thohir sebagai ketum PSSI? Presiden Jokowi mengatakan tugas utama Erick Thohir adalah mereformasi sepak bola Indonesia, baik dari sisi liga maupun sisi timnas Indonesia. Target Jokowi pada Erick Thohir adalah saat ini tentu saja adalah timnas yang berprestasi di ASEAN dulu, baru prestasi Asia dan prestasi dunia. Kita harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi yang kita harapkan terjadi reformasi total dan bisa paling tidak ASEAN bisa step pertama bisa kita pegang,
kemudian Asia step yang kedua bisa kita pegang. Namun satu hal yang paling Jokowi soroti adalah sistem kompetisi Indonesia, terutama wasit. Bahkan Jokowi sampai bilang berulang-ulang soal wasit, yaitu reformasi total, baik sistemnya, kompetisinya, dan terutama wasit, dan wasit. Semua harus direformasi, kompetisinya diperbaiki, wasitnya juga dibenahi. Saya rasa itu yang terpenting, ujar Jokowi. Nah kan, bukan cuma netizen yang sudah jengah sama bobroknya kompetisi dan wasit kita. Presiden sendiri aja udah jengah dengan wasit. Tapi emang sayangnya gini nih, presiden tuh nggak ada hak sih buat ngotak-atik PSSI dan persepak bolaan kita. Tapi ya mudah-mudahan aja dengan 2 orang menteri yang ada di dalam tubuh PSSI, pemerintah akan lebih mudah atur ini semua. Ya kalau kami dari pengamat sepak bola tuh inginnya rombak total Komite Wasit Indonesia dengan menggantinya dengan orang-orang yang baru yang memang ngerti ilmu sepak bola dan ilmu perwasitan. Jangan Ahmad Riyad yang ngertinya cuma duit, dan duit, ya enggak? Yunus Nusi. Ada yang unik nih dengan mundurnya Yunus Nusi. Erick Thohir sendiri bilang belum tahu alasan sebenarnya Yunus Nusi mundur. Bahkan Erick Thohir mengatakan dirinya akan coba tanyakan pada pihak yang bersangkutan kenapa mundur dari jabatannya. Tapi kami tuh di sana udah bisa melihat gelagat ini saat panitia KLB ini curang dengan memutuskan Zainuddin Amali dan Yunus Nusi yang terpilih sebagai waketum. Yunus Nusi ini tersenyum lebar. Tapi ketika para voters ini protes dan meneriakkan kata-kata KLB curang, Ratu Tisa dicurangi, dan dilakukan pemilihan ulang dan ternyata Ratu Tisa yang terpilih, Yunus Nusi langsung cemberut dan tiba-tiba mengundurkan diri. Takut dibongkar ya sama Ratu Tisa kebobrokannya. Semua juga tahu Yunus Nusi yang menyingkirkan Ratu Tisa di 2019 silam dengan berbagai hasutannya pada para esko PSSI agar Ratu Tisa dilengsarkan. Lalu kasus penusukan Iwan Bule dari belakang yang dilakukan oleh Yunus Nusi pun sebenarnya diketahui oleh Iwan Bule. Dan kita tahu Iwan Bule dan Ratu Tisa ini sangat akrab, apalagi Ibul sempat mengatakan jika ia sudah mundur dari ketum PSSI bukan berarti ia akan tinggal diam, ia akan membenahi semuanya. Ditambah para voters pun sebagian tak suka pada Yunus Nusi. Jadi mungkin gini ya yang ada di pikiran Yunus Nusi ya. Daripada nanti saya diusut sama Ratu Tisa dan yang lainnya, mending mundur kan lebih terhormat. Apalagi kalau saya mundur sekarang, Menpora akan jadi waketum dan saya akan dianggap pahlawan. Itu kali ya pikirannya. Padahal kami yang di sana tuh udah tahu alasan lu sebenarnya Yunus. Aduh. Dari Timnas Indonesia, terpilihnya Erick Thohir langsung direspon oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. STY mengaku akan segera menemui Erick Thohir. Target terdekat STY adalah Piala Dunia U20. STY berharap Erick Thohir mampu carikan solusi pada Timnas. Pasalnya menurut STY dirinya capek dengan situasi seperti saat ini. Seperti contoh dirinya dipojokkan oleh beberapa tim yang dianggap program TC Timnas ini terlalu dibuat-buat. Apalagi STY mengaku tak akan memaafkan Thomas Doll yang telah memanggilnya badut. Saya ucapkan selamat untuk Pak Erick. Saya kenal dia, saya bertemu dia di Korea bersama Pak Menpora. Di stadion pun kami sering bertemu. Apalagi Ratu Tisa, kalian mungkin sudah tahu saya sangat dekat dengan wanita ini. Secepatnya saya akan temui mereka, karena saya capek. Saya harus latih 3 timnas, tapi saya dipojokkan dan disudutkan, ujar STY. Untuk Thomas Doll, saya tak bisa memaafkan. Dia bilang saya seperti badut. Itu bukan ucapan yang baik bagi pelatih sekelas dia. Saya melatih 3 timnas, U20, U23, dan timnas senior. Apa kalian pikir gampang? Tak ada di negara manapun satu pelatih melatih 3 kelompok usia. Apalagi dengan kenyataan saya dipersulit soal pemain, ujar Sintayong. Mudah-mudahan ada solusinya ya guys. Ada 2 lembaga yang tengah ketar-ketir nih dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai ketum PSSI, yakni PT LIB dan Broadcast. Bahkan kabarnya pihak Broadcast yakni Indosiar langsung menemui Erick Thohir usai Erick Thohir terpilih. Alasannya sih ucapin selamat, tapi kita juga tentu tahu ini tuh cuma carmuk alias cari muka.
Kenapa kami bilang demikian? Pasalnya Erick Thohir punya stasiun TV sendiri yakni Jak TV dan Gramedia TV. Belum lagi Erick Thohir pun memiliki saham di MNC Group, yang otomatis pihak MNC pun mau dong jadi official broadcast. Lalu PT LIB nih. PT LIB ini kan 99% sahamnya milik klub Liga 1 dan 1%-nya milik PSSI. Erick Thohir tak bisa langsung ganti operator dari PT LIB ke Mahaka ya. Tapi kemungkinan itu ada. Jadi kemungkinan PT LIB diganti oleh Mahaka itu ada. Makanya pihak PT LIB atau orang-orang yang ada di PT LIB ini lagi ketar-ketir nih. Makanya Erick Thohir akan kumpulkan klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Salah satunya yang membahas tentang operator liga ini. Tapi kalau tebakan kami ya Liga 1 tetap LIB, Liga 2 Mahaka, dan Liga 3 itu BPL. Kenapa saya bilang demikian? Liga 1 kecil kemungkinan pakai operator Mahaka, pasti tetap pakai LIB. Kenapa demikian? Karena LIB ini dimiliki oleh anggota klub Liga 1. Nah kalau Liga 2 mungkin ya. Liga 3 kabarnya Erick Thohir akan berdiskusi dengan Doni Setiabudi sebagai pemegang BPL. Ya mungkin gitu sih. Kalau buat kami sih nggak masalah ya mau pakai PT LIB sebagai operator liga. Cuma pengennya itu ya jajarannya aja yang dirombak. Kalau bisa ya jangan ada yang namanya orang klub yang pegang PT LIB. Tapi apa bisa ya? Ya kita akan tunggu nanti ya. Mantan Ketua Umum PSSI Iwan Bule kabarnya akan tetap berada di jalur sepak bola. Yang terbaru kabarnya selain tetap mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat, Ibul pun kabarnya akan masuk dalam jajaran salah satu klub di Indonesia. Tak tanggung-tanggung ada 2 klub di 2 kasta yang kabarnya akan disusupi Iwan Bule. Namun belum tahu klub mana. Saya dari dulu emang suka sepak bola. Sejak kecil saya ini jadi bobotoh di Bandung. Dan saya masih cinta dengan sepak bola dan akan tetap di sepak bola. Memang udah banyak klub yang nawarin saya masuk ke dalam klub mereka. Tapi saya pikir-pikir dulu, ujar Iwan Bule. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan masuk ke klub Jawa Barat, salah satunya Persib Bandung, Ibul pun menjawab, ya tentu impian terbesar saya jadi bagian dari Persib. Cuma kan gak mudah, mereka tim yang sangat bagus dalam pengelolaan manajemen. Tapi kalau dikasih kesempatan ya saya mau. Tapi mungkin kita coba di Liga 2 dulu kali ya, ujar Iwan Bule. Kabarnya Ibul akan membeli salah satu klub di Liga 2, yakni antara PSKC atau Persikap Kabupaten Bandung yang memang saat ini tengah pailit alias bangkrut. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah Ibul akan masuk ke salah satu klub di Jawa Barat atau justru ke Bali United? Ibul kan suka banget sama Bali United. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Nah, di video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang klub-klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 ya. Mudah-mudahan aja kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Makanya pantengin terus channel ini agar gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Liga Indonesia. Terima kasih yang menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.